Hai, selamat datang di video sederhana aku, kegiatan aku sehari-hari. Nah, pada hari ini kebetulan ini hari libur, jadi ada waktu dan kesempatan untuk berberes-beres rumah. Jadi di sini pagi-pagi itu aku udah siap-siap mau beresin rumah dulu. Karena kebetulan ini kan hari Minggu, jadi banyak kesempatan untuk beresin rumah dan untuk bersih-bersih rumah. Jadi di sini itu aku mau bersih-bersihin sofa dulu karena sofanya itu udah berdebu banget teman-teman ya. Karena kebetulan ini rumah kan di depan atau di pinggir jalan ya, di pinggir jalan raya. Jadi sebentar-sebentar itu sofanya berdebu. Jadi aku mau lap-lap dulu pakai kain basah. Nah, di sini itu aku lapnya pakai kain yang sudah saya kasih dengan super pel ya, biar lebih kinclong dan lebih bersih. Dan inilah efeknya kita itu punya rumah dekat jalan raya ya. Jadi sebentar-sebentar itu banyak debunya, sebentar-sebentar semua peralatan itu pada kotor dan pada berdebu. Jadi dulu itu waktu aku masih tinggal di kampung dan nggak ada kendaraan, aku itu pengen punya rumah di pinggir jalan, pengen tinggalnya di dekat jalan raya biar bisa lihat kendaraan setiap hari. Nah, sejak aku tinggal di sini, rasanya pengen balik ke kampung lagi, pengen tinggal di kampung seperti dulu yang dimana lingkungannya itu asri dan benar-benar sejuk. Jadi ya udahlah, kita syukurin aja ya kan. Tuhan sudah kabulkan pengen tinggal di kota, masa iya tinggal di kampung lagi. Lap-lap sofanya udah selesai, lanjut aku mau lap-lap meja dulu karena biasanya aku sebelum bersihin lantainya itu aku mau lap-lap peralatannya dulu seperti sofanya, kursinya, mejanya biar nanti aku tinggal nyapu sama ngepel aja. Jadi udah nggak terlalu kotor lagi. Langsung lap rak piringnya karena di sini juga udah banyak sekali debunya karena udah berapa kali aku masak, jarang-jarang sekali aku ngelap ini karena biasanya kalau hari biasa itu kan aku kerja, kadang itu nggak sempat dilap. Jadi karena kebetulan lagi libur, aku lagi beres-beres, jadi semua lemarinya itu aku lap. Karena lemarinya ini udah mulai penuhan, udah mulai banyak sarang laba-labanya dan segala macamnya, jadi nggak enak aja dipandang. Jadi biar bersih sekalian aja aku lap-lapin semua. Nah, sekalian juga aku bersihin kulkasnya. Nggak tahu kenapa ini kulkas dilap-lap sekalipun, tapi nggak tahu kenapa masih ada binti-binti yang kayak panu-panuan gitu. Kalau teman-teman ada nggak sih cara mengatasinya, walaupun udah dibersihkan tapi tetap aja ada bekas-bekas kayak panu gitu teman-teman ya. Kalau ada jangan lupa komen di bawah ya sarannya. Oke, soal lap-lapnya udah selesai, lanjut aku mau ngepel. Nggak tahu kenapa ya, biasanya di sini aku kalau ngepel itu aku duluan ngepel dulu baru nyapunya. Jadi rasanya gimana ya? Rasanya bersih aja gitu ya. Dan semua debu-debu, kotoran, sampah itu tersapu aja nanti kalau seandainya kita dulu ngepelnya baru nyapu. Jadi di sini aku itu ngepel, aku duluan ngepelnya itu di dapur karena kebetulan ini aku pakai air yang sudah kian ku pakai tadi karena biasanya dapur itu spot-spot yang memang banyak kotorannya, banyak banyak sampahnya dan banyak minyaknya. Jadi nanti kalau udah siap ini barulah aku ke spot-spot yang lain. Oke, ngepel dapurnya udah selesai, lanjut aku mau ke kamar dan disinilah jiwa laki-laki aku itu keluar ya teman-teman. Yang harusnya ini sebenarnya nggak bisa terangkat tapi ya mau gimana lagi harus dibisa-bisakan. Yang namanya perempuan yang memang harus tahu semua hal ya teman-teman ya. Ingat ya, jangan terlalu bergantung sama siapapun. Usahakan semua hal itu kamu harus tahu. Termasuk kamu mau benerin kabel, mau manjat pohon atau kesetrum listrik pun kamu harus bisa gitu, harus bisa, jangan sampai kamu tersengat sama listrik. Jadi di sini aku harus cari cara bagaimana caranya supaya kasurnya ini tergeser dan aku bisa bersihkan di bawahnya gitu. Dan betul saja ini baru 1 bulan nggak digeser dan tengoklah ini sampah-sampahnya keluar semua teman-temannya. Coba bayangkan kalau seandainya di rumah ini nggak ada orang dan beberapa bulan itu nggak dibersihkan. Dan inilah sampah-sampahnya ya teman-teman ya. Setelah siap nyapu aku langsung ngepel biar nanti kasurnya itu aku geser ke tempat semula kalau sudah bersih. Oke, bersihin kamarnya sudah selesai, lanjut aku mau ke ruang tamu dan ini aku pel juga biar semuanya bersih. Nah, di sini aku itu jarang-jarang sekali ngepel sebenarnya. Aku nggak setiap hari ngepel.
Jadi aku ngepelnya itu 2 kali seminggu atau sekali seminggu, karena memang aku kalau libur ya barulah aku pel, karena kalau setiap hari itu aku nggak sanggup teman-teman. Nah kemarin kan aku udah nyuci, jadi hari ini aku tinggal ngepel sama masak-masak dan beres-beres. Karena kalau pekerjaan itu semua dilakukan secara bersamaan, waduh capeknya dan berat sekali. Jadi di sini udah kuangsur-angsur kerjaannya ya teman. Nah kebetulan ibu negara juga mau ke gereja, seperti biasa kita harus make-upin dulu ibu negara. Karena biasanya dia kalau ke gereja itu harus di make upin, dibedakin. Karena katanya kalau dia yang pasang bedaknya itu dia suka nggak pede, katanya bedaknya itu nggak beratur dan tidak bagus. Jadi di sini sebisa mungkin setelah aku siap ngepel, aku harus make upin dia dulu ya, biar cantik. Dan inilah ibu negara yang paling gak terima dibilang tua, apalagi dibilang beruban. Dan dia paling gak suka kalau dia beruban teman-teman ya. Tengok aja lah itu rambutnya, walaupun dia udah 60 tahun tapi rambutnya tetap hitam. Tahu gak kenapa? Karena dia itu selalu ngecat rambut. Dan dia gak terima kalau dia itu udah dibilang nenek-nenek, karena menurut dia itu masih muda, masih kuat gitu. Dan itulah ibu negara, emak-emak terkuat di bumi. Oke lanjut lagi ke pekerjaan berikutnya. Nah udah selesai ngepel, bersih dan segala macamnya. Lanjut aku mau masak, karena kebetulan ibu negara dan bapak negara sudah berangkat ke gereja. Jadi aku harus masak biar nanti mereka pulang udah siap, tinggal dimakan. Nah di sini itu aku mau gulai kepala ikannya, dan ini kepala ikan aku pakai kepala ikan apa lah ya, aku nggak ngerti dan aku nggak tahu jenis ikan. Yang penting ini kepala ikannya. Ini bumbu-bumbu yang aku pakai itu sederhana aja ya teman-teman, karena memang keluarga dan mama bapakku itu nggak suka yang banyak bumbu, apalagi yang pakai pewangi-pewangi dan segala macamnya ya. Nah di sini itu aku cuman pakai cabai merah, kunyit sama bawang-bawang jahat sama bawang baik ya kan. Nah di sini aku udah mau udah aku tumis dulu bumbunya, dan aku pakai penyedap rasa, aku pakai Masako aja karena aku nggak pakai penyedap rasa lainnya. Nah aku kasih garam, jadi percuma kita enak-enak masaknya, bagus-bagus masaknya kalau kita nggak pakai garam dan penyedap rasanya, itu percuma, nggak bakalan enak rasanya. Dan ucup-ucup ikannya udah matang, walaupun penampakannya nggak eksotik dan tidak secantik kalau yang di rumah makan, tapi rasanya nggak bisa dikalahkan. Nah kalau biasanya itu kalau masakan di rumah itu jauh lebih enak ya teman-teman daripada beli, karena aku memang orang yang jarang sekali beli makan di luar. Nah ikannya udah matang, lanjut aku mau masak apa ya ini, kalau nggak salah ikan asam manis ya, tapi aku nggak pakai ikannya, aku cuman buat sausnya aja, karena kebetulan mamaku itu paling suka dengan saus ikan asam manis, jadi aku buatin aja. Jadi di sini itu aku pakai bumbunya dan rempah-rempahnya itu yang sederhana aja. Aku cuman pakai bawang putih yang sudah kuparut, dan kemudian aku pakai bawang bombay ya. Aku beli di pasar ya, aku nggak datang ke Bombay soalnya kalau ke Bombay jauh. Jadi di sini bawang bombay sama bawang putihnya itu aku tumis sampai benar-benar layu dan wanginya itu keluar. Dan di sini aku kasih persausan aja, ini dikira-kira aja ya. Mungkin kalau kita baru masak ya kita itu pasti pakai takaran, tapi karena saya udah biasa masak seperti ini jadi aku pakai kira-kira aja ya. Nah di sini aku pakai sambal sama saus tomat. Nah kemudian itu kalau nggak salah itu saus tiram ya, dan penyedap rasa sedikit dan gula. Dan aku pakai 2 sendok kecap manis. Jadi ini ala-ala aku aja ya, mungkin teman-teman ada yang nambahin bumbunya, ini kan opsional aja. Kalau ada yang mau ditambahin, kalau dikurangin ya dikurangin ya. Ini kan sesuai selera aja, karena mamaku ini memang sensitif, kebanyakan dia nggak mau. Harusnya kita pengen makan ini, pengen makan itu, tapi karena dia nggak mau ya udah banyak lah yang ku skip bahan-bahannya. Lanjut di sini aku tambahkan air sekitar 500 ml atau 4 sampai 500 ml ya. Jadi sedikit agak banyak sepersausannya, jadi biar mamaku itu puas gitu. Jadi setelah airnya benar-benar mendidih dan semua bahannya juga sudah tercampur rata, dan kita sekarang masukkan maizena yang sudah dilarutkan di air. Dan sudah jadi, dan seperti inilah kentalnya. Langsung aku masukkan daun bawang yang sudah aku iris-iris ya. Lanjut di sini aku masukkan si nanasnya dengan semua perbumbuannya yang sudah siap. Di sini nanasnya aku masukkan, matiin apinya, dan jadi deh
saus asam manis. Walaupun ikannya nggak ada, tapi mamaku suka dengan masakan yang seperti ini. Jadi haruslah dibuatin seperti ini. Oke teman-teman, terima kasih ya. Sekian dulu video sederhana dari aku. Jangan lupa ikutin terus video aku selanjutnya. Bye.